Kembali lagi di channel kesayangan kita, Revik Channel Education. Kali ini kita akan mempelajari tentang resisten become support ya. Resisten yang beralih fungsi menjadi support ya. Sebelumnya kita telah membahas support become resistant. Namun kali ini kita akan belajar tentang resisten become support seperti itu. Resisten yang berubah menjadi support ya. Support become resistant adalah support yang berubah menjadi resisten, namun ini kebalikannya ya, resisten yang berubah menjadi support. Untuk mengetahui resisten yang berubah menjadi support ya, kita itu biasanya menemukannya di mana ya? Nah, kita biasanya menemukannya di uptrend ya. Resisten become support sering disebut juga dengan RBS ya. Jadi ini adalah setup continuation untuk uptrend ya. Setup continuation untuk uptrend. Continuation itu apa ya? Continuation adalah setup penerusan harga. Jadi ketika kita mencari resisten become support ya, otomatis kita di sini harus mencari resistennya terlebih dahulu ya. Jadi yang utama kita harus mencari resistennya terlebih dahulu. Setelah kita menemukan resisten ya, kita tunggu area resisten itu dijebol. Setelah area resisten dijebol, kita tunggu harga mendekati area. Jadi RBS setupnya adalah kita harus mencari resisten. Setelah kita menemukan resisten, kita menunggu area resisten di break ya. Di break atau ditembus. Nah, setelah kita menemukan penembusan, kita langkah selanjutnya menunggu ya, menunggu harga kembali ke dalam area resisten. Nah, di sini ini kebetulan ini kondisi uptrend ya, mata uang yang sama CAD CHF ya. Kok tahu uptrend ya? Sudah ada di video sebelumnya saya menjelaskan tentang tren ya. Fungsi dari dynamic, support dan resisten ya. Di sini saya menemukan beberapa resisten ya. Yang pertama saya menemukan satu resisten di sini ya. Akan saya tulis di sini sebagai resisten ya. Yang kedua, kita menunggu area tersebut dijebol ya atau ditembus. Nah, saya perbesar di sini. Area resisten di sini ya, dia berhasil ditembus oleh satu candlestick. Ketika ditembus, kita hanya menunggu harga kembali ya. Menunggunya di time frame berapa ya? Kita bisa turunkan ke H1 atau M15 ya. Sesuai kebutuhan masing-masing ya. Untuk di time frame H1 ya, kenapa saya sukanya H1? Karena perhitungan candlesticknya itu mudah ya. Satu candlestick itu 1 jam, jadi kita bisa menunggu beberapa saat. Seperti contoh di layar kali ini ya, ini turunnya 1, 2, 3. Kita hanya menunggu 3 jam harga kembali ke dalam area resisten, kita bisa ambil peluang buy. Lalu stop lossnya di mana ya? Stop lossnya adalah di previous low. Previous low-nya mana? Ini ya. Kita bisa menandai di sini adalah previous low. Kenapa dia menjadi previous low ya? Karena sebelum harga menjebol area resisten, harga sudah membuat lower ya, sudah membuat harga terendah. Nah, di sini. Jadi ketika harga kembali ke resisten, jika memang probability-nya bagus, oke, kita bisa menggunakan stop loss. Ini berapa pips ya dari entry? Sekitar 39 pip, lumayan lebar ya, 39 pip. Kalau pakai 0,01, jika terkena stop loss rugi $3,9 ya. Tapi rewardnya berapa ya? Kita hitung di sini ada 126 pips. Sangat banyak sekali, 129 pips. Lalu ketika harga masuk lagi, apakah boleh di-buy ya? Dengan probabilitas yang sama kita boleh membelinya ya. Dengan probabilitas yang sama kita boleh membelinya. Kenapa boleh dibeli? Ya karena di H4 ya, atau di time frame yang lebih besar, dia sudah memulai uptrend ya. Dia trennya adalah uptrend, jadi kalau dibeli itu setup yang sangat low risk atau sangat aman. Lalu setelah itu harga membuat resisten kembali ya di area ini. Di area 0.75554 ya, kita bisa perbesar lagi di H1 ya untuk melihat detailing. Jadi semakin kecil time frame otomatis semakin detail kita melihat harga. Nah, ini penembusannya tidak terlalu kuat ya, tetapi pada saat-saat tertentu satu candlestick Marubozu berhasil
dengan valid ya, menembus dan memakan seluruh candlestick sebelumnya ya. Ketika harga kembali turun ya, probabilitas yang diambil adalah probabilitas buy tentunya. Kita menunggu berapa jam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jam kita bisa ambil buy dengan probabilitas previous low. Previous low-nya mana? Ini previous low-nya ya. Jadi misal di sini kita menggunakan stop loss sekitar 55 pip ya. Jadi stop loss adalah resiko yang berani kita tanggung, bukan selalu stop loss 30 pip, 20 pip, tidak. Tetapi tergantung kondisi market ya. Kalau kondisi marketnya trending ya, kita menggunakan stop loss sesuai rasio kerugian yang akan kita gunakan. Jadi di sini ini ada resisten ya, resisten di break, dia turun, kita bisa ambil. Area tersebut ya, atau area ini disebut juga dengan RBS ya, atau resisten become support, seperti itu. Saya rasa dengan penjelasan video kali ini kawan-kawan bisa memahami ya. Untuk pertanyaan bisa ditambahkan di kolom komentar ya, atau request materi tentang apapun itu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak trader-trader Indonesia yang teredukasi. Semoga kita selalu profit. Terima kasih.